apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Nyoman Ayu Niken Pertiwi. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Bengkulu dengan NPM A1D021017. Dan juga dengan dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, dalam video pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam manajemen, yang kedua adalah komunikasi dalam manajemen, dan yang ketiga adalah tantangan dalam manajemen pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kepemimpinan dalam manajemen. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari kepemimpinan. Nah, menurut Terry dan Hoyt dalam Kartono tahun 2003 menjelaskan pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Nah, sedangkan menurut Hikmat pada tahun 2009, kepemimpinan adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban individu. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian, kepemimpinan dalam manajemen adalah bagian integral dari kepemimpinan, di mana dimaksudkan manajemen tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, ada 7 hal penting seputar hubungan manajemen dan kepemimpinan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat manajemen dalam kepemimpinan. Dalam kaitan ini, manajemen dapat disebut sebagai seni dalam kepemimpinan. Yang kedua yaitu pemimpin dan manajemen. Hubungan pemimpin dan manajemen dapat dilihat dari perspektif posisi tugas. Seorang pemimpin puncak atau top leader dapat disebut sebagai manajer puncak atau manajer eksekutif manager. Nah, yang ketiga, hubungan manajer dan manajemen. Manajer dalam hubungannya dengan manajemen menjelaskan tentang substansi tugas, pelaksana kepemimpinan dengan membantu pemimpin memimpin pekerjaan yang bersifat departemen. Yang keempat yaitu administrator dan manajemen dalam kepemimpinan. Sebagai ujung tombak kepemimpinan, administrator adalah pelaksana tugas kepemimpinan pada arus operasional. Nah, yang kelima, bawahan dan manajemen. Dalam hubungannya dengan manajemen, para bawahan akan selalu ditempatkan pada suatu unit tugas yang menyentuh pekerjaan secara langsung. Sedangkan yang keenam, manajemen dalam organisasi. Dalam hubungannya dengan organisasi, manajemen adalah istilah yang sering identik atau idiom dengan kepemimpinan, yang menuju kepada kepemimpinan dari organisasi ataupun sistem kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang terakhir atau yang ketujuh, hubungan manajemen dalam upaya memimpin. Hubungan pemimpin dalam memanajemeni kepemimpinan akan sangat terlihat dalam upaya memimpin yang menyentuh bidang mengkoordinir sebuah organisasi tersebut. Nah, topik yang berikutnya yaitu komunikasi dalam manajemen. Menurut G.R. Terry, terdapat 5 bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu melalui instruksi-instruksi bentuk lisan dan tulisan sesuai dengan prosedur sesuai fungsional yang berlaku dari arus atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua yaitu komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal yaitu di luar komunikasi formal, terjadi secara spontan, misalnya sumbangan saran yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Yang ketiga yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal seperti halnya komunikasi non-formal, namun lebih menekankan pada aspek human relation atau dengan kata lain digunakan dalam permasalahan di luar pekerjaan secara langsung. Yang keempat yaitu komunikasi teknis. Komunikasi teknis biasanya hanya dilakukan dan dimengerti oleh orang-orang tertentu saja yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir, komunikasi prosedural. Komunikasi prosedural biasanya dekat dengan komunikasi formal, diwujudkan misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan atau bulanan, instruksi tertulis, memo, dan lain-lain. Nah, sementara menurut Onong U. Effendi mengelompokkan komunikasi dalam manajemen itu menjadi 3 dimensi, yaitu komunikasi vertikal. Nah, komunikasi vertikal itu yaitu arus komunikasi 2 arah, timbal balik dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, bisa dari atas ke bawah,
atau downward communication, dan bisa dari bawah ke atas atau upward communication. Nah, yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi satu level yang terjadi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, atau pimpinan satu dengan departemen lainnya dalam satu tingkatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini berlangsung secara dua arah antara pihak organisasi atau lembaga dengan pihak luar. Nah, setelah itu kita akan mengetahui tentang apa sih tantangan manajemen dalam pendidikan. Nah, menurut Ali Idrus pada tahun 2011, itu ada 4 tantangan besar di pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah tantangan untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat. Nah, di sini maksudnya meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek. Yang ketiga yaitu tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif, yang dimana terhadap terjadinya transformasi atau perubahan struktur masyarakat dari masyarakat yang agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, tantangan yang keempat yaitu munculnya kolonialisme politik. Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you!